Ada orang yang bekerja, baru bekerja, tapi dia bekerja di tempat yang lahan yang basah sekali. Lahan yang sangat banyak duitnya. Maka tabungan dia banyak. Jika dia berbagi, pasti dia mampu berbagi banyak. Itu secara materi. Jika ada orang dapat rezeki batin, nah rezeki itu dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Dalilnya apa? Surat Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang engkau beri nikmat, engkau beri rezeki. Siapa yang diberi rezeki? Orang yang hatinya lurus dapat hidayah. Maka mendapatkan hidayah itu bagian dari rezeki. Dapat ilmu bagian dari rezeki. Maka malam ini semoga Allah takdirkan kita dapat rezeki batin. Rezeki rohani. Ya, sudah dapat belum malam ini? Lagi dapat nggak? Alhamdulillah. Ayat yang sama, yang jelasin sufi dengan yang jelasin ahli fikih, hasilnya beda. Hasilnya beda. Ahli fikih cuma, ini ayat talak. Tapi Imam Nawawi memahami, enggak. Yang Allah lapangkan rezekinya, itu tidak hanya orang yang bekerja mencari rezeki zahir, tapi juga orang yang bekerja mencari rezeki batin. Ya, orang yang sudah lama merawat, melatih kolbunya, maka dia akan punya tabungan rohani yang lumayan banyak. Tapi tabungan itu ada limitnya. Oleh karena itu, sekelas Imam Syekh Abdul Qadir Jilani punya jatah mengangkat wali 1000 orang. Di zamannya, nggak tahu setelah wafatnya. Begitu disebutkan dalam banyak kitab tentang metodologi kewalian. Jadi wali itu diangkat oleh wali sebelumnya atau diangkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Ibnu Arabi juga begitu. Imam Syazili juga begitu. Jadi mereka punya kuota. Biar gampang, WiFi di rumah kita, dia punya limit nggak orang yang akan mengaksesnya? Paham? Maka satu server, dia punya limit untuk bisa mengcover berapa orang yang akan terhubung kepadanya. Itu baru zahir. Tapi kelihatan nggak sinyal itu? Ada yang bisa ngeliat sinyal? Bayangkan hari ini sesuatu yang zahir itu nggak kelihatan memata dan orang bisa percaya. Kenapa orang tidak percaya ada wali Allah bisa memancarkan sinar nurullah? Dan sinar itu juga ada jatahnya. Dia punya kuota juga. Ya, jika dia tidak terhubung kepada maha server, Sayyidina Muhammad SAW, maka kuota dia akan habis disedot orang. Maka guru-guru itu lelah bukan karena bekerja. Dia lelah karena disedot rohaninya, ilmunya, waktunya oleh murid-muridnya. Jadi lelahnya bukan lelah fisik, dia lelahnya lelah batin. Itu bedanya. Coba perhatikan guru. Guru sekolah capek nggak? Orang di sawah capek nggak? Sama-sama lelah, tapi lelahnya beda. Nah, kelelahan ini yang mesti dipahami. Dosen, siapa yang dosen? Ngajar kampus, capek nggak Pak? Pulang-pulang capek? Panas badan. Itu sama kayak nyangkul. Karena kerja otak itu lebih kuat daripada kerja badan. Ya, yang Pak dokter, yang praktek, kalau lagi praktek deg-degan awal-awalnya. Oh itu sama dengan orang nyangkul. Bedanya yang nyangkul nggak perlu mikir berat-berat. Dia tanam, dia tunggu 3 bulan. Ya. Beda kalau ada Pak dokter ini. Beda dengan dosen. Beda dengan orang-orang yang punya pekerjaan yang limitnya lebih dahsyat. Baik. Lalu ayat berikutnya, surat At-Talaq ayat 7, masih di ayat yang sama. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ. Ya. Dan orang-orang yang kudira
itu orang yang telah ditakar rezekinya. Itu harfiah-harfiahnya. Tapi secara maknawi, orang-orang yang disempitkan rezekinya, artinya dia belum tahu cara mengisi tabungan rohani. Apa yang harus dia lakukan? Ya, mereka mesti datang kepada servernya. Dia mesti datang ke tempat bekerja. Kalau belum bisa menciptakan pekerjaan, kita kerja sama orang. Ya. Kalau belum bisa menyembuhkan diri sendiri, kita cari dokter. Kalau belum mampu membuat pintar diri sendiri, carilah guru. Maka di sini beliau menjelaskan, orang yang dapat rezeki batin itu mursyid. Yang dapat rezeki zahir itu orang kaya. Ya. Lalu kemudian murid-murid yang kemudian batinnya miskin, dia wajib mencari guru. Sebagaimana seorang yang tidak punya kemampuan, dia wajib bekerja. Ya. Oke, kita lanjut. Hikmah yang ke-31. Ihtadar rahiluna ilaih. Kok beda suaranya, Bang? Nomornya beda, ya udah. Ihtadar rahilun. Jadi ada dua jenis orang yang bermakrifat. Yang pertama, murid. Murid itu dari kata iradah, dia mencari makrifat. Yang kedua, murad. Murad itu ilmu yang cari dia. Ilmu yang cari dia. Sama dengan orang bekerja, ada yang dia mencari rezeki, ada yang rezeki cari dia. Masuk akal? Oke? Benar nggak? Ada kalanya rezeki kita yang kejar, ada kalanya kita dikejar-kejar rezeki. Itu perkataan Sayyidina Ali. Rezeki itu dua, kadang kau mencarinya, kadang kau dicarinya. Oke? Yang jomblo-jomblo sama. Jodoh itu bagian dari rezeki. Engkau mencari atau dicari. Ya. Jadi yang jomblo-jomblo nggak usah kemudian ke kuburan dulu mau cari ilham. Pakai kalam Sayyidina Ali ini, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Murid, murad. Istilah itu muncul dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jilani, kitab Al-Ghunyah bagian terakhir bab tasawuf. Ya, di situ disebutkan tentang ada murid itu orang yang bermujahadah, dia ditalkin dulu, dia suluk dulu, ikut kholwat dulu, banyak puasa dulu, zikir pagi sore. Ya, tadi zikir pagi sorenya diundur sampai barusannya. Nah, itu zikir ribat, biasa pagi sore. Itu zikir dari Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abdul Hasan Syazili. Ya, ini kita sebut al-wirdul asas. Wirid basic. Apa aja wirid basicnya? Setelah syahadat dan istighfar, kemudian kita melazimkan istighfar lagi 100. Karena Rasulullah SAW istighfar berapa kali? Ya, beliau punya dosa? Tidak ada. Kita punya dosa? Harusnya kita 1000, tapi ya sudahlah 100 pagilah. Terus yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Namun basic dari kalimat ini ada pada la ilaha illallah. Ya. Berapa kali? 100 juga. Orang yang baca ini dia nggak diganggu syaitan sampai besok. Cuma kalau nafsu tetap. Jadi bedakan syaitan dengan nafsu. Ya. Orang puasa, syaitan nggak bangun dia, tapi nafsu dia masih bergejolak. Jadi bedakan nafsu kebinatangan, nafsu kebengisan dengan syaitan yang menipu. Syaitan itu tugasnya menipu. Sedangkan nafsu menggoda, digoda. Itu sebabnya kalau ada orang bertanya, kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Itu jawabannya.
Kenapa orang-orang yang kelihatannya soleh masih bermaksiat? Itu jawabannya. Syaitan syaitan nonton aja. Dia ngelihat ada orang-orang yang terjebak oleh dirinya sendiri. Si murid, dia dilatih oleh mursyid. Kalau murad, dia langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murad artinya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ingat, murad itu murid dulu. Kalau dia nggak pernah jadi murid, namanya majzub. Nah, ini rumus. Seseorang kekasih Allah yang tidak pernah jadi murid, lalu langsung menjadi murad, orang ahli makrifat, maka orang itu pasti majzub. Kejedot. Majzub itu ketarik. Majzub itu artinya manjuziba aklu. Orang akalnya ketarik. Min syiddatil hub, karena kuatnya cinta rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membedakan majnun dengan majzub, orang gila dengan wali majzub. Ya, jangan orang gila dianggap wali, jangan wali dianggap orang gila. Ya. Ini banyak yang salah paham. Dulu saya menyamakannya. Jadi dulu saya suuzon sama kiai-kiai Jawa dan kiai-kiai di Mesir, syekh-syekh di Mesir, di Yaman, yang menganggap orang majzub itu wali. Ternyata saya yang salah. Ilmu Allah itu luas. Ada orang-orang yang majzub. Orang yang majzub gak boleh ngangkat murid. Kalau dia mau ngangkat murid, dia harus jadi murid dulu. Dia harus pernah jadi murid, didinding oleh mursyid, dan boleh jadi mursyid dia di bawah makomnya. Tapi metodologi menjadi guru dia nggak punya. Maka dia mesti belajar kepada orang yang pernah menjadi guru. Dan saya sudah ketemu banyak wali-wali Allah yang besar, ma'rifatnya jauh, dan dia berguru kepada orang biasa. Orang-orang yang makomnya biasa-biasa aja. Gitu. Ya. Wali majzub nggak boleh berfatwa. Dia kalau berfatwa dia mesti belajar fikih dulu. Wali majzub nggak boleh ngaji hadis, ngajarin hadis. Jadi kalau ngajarin hadis dia mesti belajar dulu ilmu hadis. Paham di situ? Jadi jangan berlebihan terhadap wali-wali majzub. Hormati, hargai, husnuzan, berbaik sangka, tapi jangan kemudian semua yang dilakukan benar. Nah. Ya. Oke. Ada yang lebih sempurna. Wasilun majzub. Murid jadi murad dan dia majzub. Maka kalau dia sempurna, batin dia bercahaya, dia kenal Allah, kualitas iman dia, cinta dia sama dengan wali majzub, tapi akal dia mampu untuk mengontrol kegilaan orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu gila. Maka al-hubbu junun, itu kalam orang Arab. Cinta itu gila. Dan yang lebih menggilai adalah cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Adakah orang yang lebih gila daripada Sayyidina Abu Bakar yang semua hartanya dikasih ke Nabi Muhammad SAW? Kita kalau ngeliat ada nih, antum, semua hartanya dikasih ke gurunya. Itu pasti orang bilang itu orang gila. Kena hipnosis gurunya. Kena sihir. Kiainya, mursyidnya, pasti gituin. Pasti gitu. Untungnya Sayyidina Abu Bakar tidak hidup di zaman orang seperti kita. Ya, maka beliau tidak disebut gila. Tapi kecintaannya itu jika hidup di zaman sekarang disebut gila. Ya, rahimallahu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, semoga Allah meridhai beliau. Beliau telah mengajari cara orang cinta dan berkorban dalam cintanya. Ada sahabat yang nggak punya harta. Paman daripada Anas bin Malik, namanya Anas bin Nadar. Tadi pagi kita bahas Riyadhus Shalihin. Dia korbankan jiwanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud,
tubuhnya lebih dari 80 tusukan, sehingga wajahnya tidak dikenali kecuali oleh saudaranya sendiri. Saking hancur tubuhnya. Hanya untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Gila nggak itu? Maka al-hubbu junun. Oleh karenanya, supaya gak gila-gila amat, ya, disebutkan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan jika kamu benar-benar cinta menggila kepada Allah, maka ikuti syariatku. Syariat itu kontrol supaya kita nggak kebelinger, nggak kelewat. Ya. Jadi kalau sufi pasti bersyariat. Yang nggak bersyariat itu orang zindik dan orang majzub dan malamatiyah. Mereka nggak menzohirkan nggak. Ya. Jadi jangan menuntut orang-orang ini kemudian bersyariat di depan kita. Dan mereka bukan ingkar syariat. Kalau yang wali, kalau zindik ingkar syariat. Jadi beda wali Allah dengan wali zindik. Wali majzub, orang mabuk. Kalau orang mabuk minuman, sholat gak dia? Maka kalau mabuk minuman cinta, ma'rifat kepada Allah, ini juga gak sholat. Orang mabuk kok. Orang ini gak sholat. Yang satu lagi juga gak sholat. Bedanya apa? Satu kekasih Allah, satu zindik. Satu dia mengingkari syariat, yang cinta kepada Allah tidak pernah mengingkari syariat. Ini perhatikan. Ya. Jadi batalnya kewalian seseorang kalau dia mengatakan untuk apa sholat. Ya, ini mah gak ada sholat 5 waktu, Tuhan dalam diriku. Udah sholat kena deh sudah. Kalau ada orang mengingkari syariat satu huruf saja dari Quran, kafirun zindik, ya, murtad, sudah selesai. Dan tidak ada saya ketemu sufi, bahkan malamatiyah, beda ya. Ada wali sufi, ada wali malamatiyah, wali majzub. 3 wali ini tidak pernah ingkar kepada satu huruf Quran pun. Ini sejauh yang saya temui di perjalanan rohani. Ya. Kembali ke sini. Ihtadar rahilun, para salik murid berjalan menuju Allah, mendapatkan cahaya dengan cara berlatih. Riyadhah mujahadah. Ini sering kami sampaikan, saudara-saudariku. Satu kali para imam salafus saleh ini, seperti Abu Yazid, ya, beliau bicara hal yang sama, Junaid bicara hal yang sama. Ya. Apa kata mereka? Kalau murid melihat kita sekarang, pasti mereka jadi zindik dan fasik. Karena mereka mengira jadi wali Allah itu cukup duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Nongkrong di goa gitu ya. Ya. Murid-murid kan gitu. Apa kata beliau? Seandainya mereka tahu apa yang kami lakukan sebelum kami sampai ke makom ini, mereka tidak mungkin menjadi zindik. Bahwa para Abu Yazid itu punya amalan jalan kaki setiap hari mencari masjid. Dan itu amalannya 1000 masjid. Jalan kaki. Masuk di masjid, hanya sholat 2 rakaat, lalu dia pindah lagi ke masjid yang lain. Jika itu pas-pasan dengan 5 waktu, dia sholat 5 waktu. Satu kali, satu pagi, dia sampai di satu masjid, itu masjid imamnya kenal sama dia, habis subuh dia masih zikir pagi sore. Apa kata si imam? Bayazid, engkau zikir, orang bekerja. Engkau wiridan, orang semuanya datang ke sawah, datang ke pasar. Mereka mencari makan. Kamu zikiran, kamu makan apa hari ini? Keluargamu makan apa hari ini? Ini sindiran siapa? Imam. Imam Abu Yazid langsung ulang sholat subuh. Qadaan. I'adah. Apa kata dia?
sholat di belakang orang yang tidak percaya kepada kesempurnaan Allah Maha memberi rezeki, sholatnya batal. Coba dipakai di mazhab fikih nggak masuk. Itu mazhab ahlul haqaiq, ahli hakikat. Kita nggak nyampe. Ya, sholat di belakang orang nggak khusyuk gimana? Kalau ngikutin Abu Yazid kan nggak bisa. Makanya mazhab Abu Yazid nggak masuk ke fikih, masuknya ke bab ilmu hakikat, bukan ke tarekat. Orang tarekat banyak yang nggak khusyuk. Namanya orang tarekat baru di jalan, tarekoh itu jalan. Jadi jangan heran orang tarekoh masih tengkar, masih iri, masih rebutan mursyid, ya, rebutan jadi pewaris. Ya, dengar nggak hari ini orang tarekat rebutan jadi mursyid? Sindir-sindiran masalah kemursidan. Itu baru tarekat, belum sampai hakikat. Orang hakikat nggak ada begitu. Apalagi orang yang sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, murid dia sampai kepada nur Allah itu mesti ditalkin berkhalwat, suluk, bertarekat. Tapi kalau murad yang kedua, nur dia, kolbunya sudah siap menampung itu. Maka nur itu kan setiap hari turun. Sang wali pikirannya sudah terbuka, kolbunya sudah waspada. Kalau murid sudah terbuka belum? Belum. Kolbunya sudah siap belum? Wadahnya belum siap. Oleh karenanya, melatih zikrullah itu melatih wadah. Jika menampung nama Allah 1000 setiap hari, 5000 setiap hari gak kuat, gimana mau nampung ilmu marifat? Udah ngaji-ngaji aja kalau gitu. Berarti nggak siap menjadi al-wasilun. Ya, latihan dulu, melatih nama Allah, 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 Allah. Ya. Moga perhatikan di ujung kalimatnya. Li'annahum lillah la li syai'in dunah. Kulillah. Kul, katakan, bacalah Allah. Ini dalil zikir Allah, Allah. Ini kritik Ibnu Athaillah kepada ulama muda di zamannya, namanya Ibnu Taimiyah. Ada dua Ibnu Athaillah, Ibnu Taimiyah. Ibnu Athaillah, salah satu zikir yang beliau ajarkan adalah zikir Allah, Allah, dan itu mesti ditalkin. Antum nggak boleh ngambil zikir Allah, Allah kalau nggak dipimpin orang yang sudah ditalkin. Di Ribat sudah ada sistem talkin itu. Bisa belajar kepada beberapa buya-buya yang sudah ngajar. Ya. Jangan minta ke saya lagi. Minta ke Buya Aldomi, Buya Asfi, Buya Yunal tadi yang mimpin zikir. Mereka sudah punya formulasi talqin. Ya syukur-syukur kalau ketemu kita talqin. Ya, berarti rezeki. Ya. Tapi ketemu mereka sama, karena frekuensinya, sumbernya sama. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul Allah, bacalah Allah, summa dzarhum, lalu biarkan mereka di dalam kesibukan mereka bermain-main. Maksudnya apa tuh? Ini yang disebut mati sebelum mati. Tulikan telinga, pejam mata, lidah dikunci, sebut nama Allah. Itu tekniknya begitu. Coba aja di rumah sendiri, nggak ada efeknya. Ya, tapi dahsyatnya sosial media hari ini, dan itu cara Allah, ternyata getaran kolbu itu dapat direkam dalam alat-alat media hari ini. Jadi beberapa talqin-talqin kita yang sengaja tidak sengaja direkam orang, itu sampai hari ini masih menggetarkan kolbu orang tertentu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah ridho. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi jika disimpulkan di sini, kita ini siapalah, jadi jangan GR menjadi murad. Katakan, jangankan murad, jadi murid pun kami belum pantas. Ya, jangankan menjadi murad yang dikejar oleh nur, jadi murid pun yang mengejar nur pun kami belum pantas. Ya. Zikir panjang dikit ngeluh. Ya, betul.
lama nih gitu ya. Jadi Nur gak pantas untuk mengejar dia. Kenapa? Dia enggan menerima Nur itu. Dan Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi, aku berdasarkan persepsi hambaku. Jika hambaku enggan kepadaku, aku lebih enggan kepada. Auzubillah min dzalik. Lebih enak kalau sesama dosen. Zikir nafas. Zikir nafas itu ada zikir nafas syariat, ada zikir nafas tarekat, ada zikir nafas hakikat, ada zikir nafas ma'rifat. Yang itu namanya zikir nafas tarekat. Masih pakai angka dan menyebut. Nafas, tahu nafas? Nafas, itu nafas? Ya. Coba kalau nggak nafas 1 jam, bisa hidup? Berarti nafas ini berkait dengan sifat hayat. Hayat berarti hidup, bukan hayat ini dayat namanya. Hayat itu spirit kehidupan yang Allah tiupkan, itu yang Allah tiupkan dalam diri. Jadi isinya ruh itu salah satunya adalah nafas. Maka penghubung ruh kita dengan ruh Sayyidina Muhammad SAW, ruh Sayyidina Muhammad dengan zat yang menghembuskan nafas itu adalah si nafas ini. Ya. Zikir tadi menghubungkan nafas zahir dengan nafas batin. Belum kepada Rasulullah, belum kepada Allah itu sendiri. Ya, itu mesti zikir basic. Ya, kalau ini bagus, baru nanti ke depannya lebih bagus. Jadi fokus pada situ. Ya. Nah, nafas itu bukan ajaran Hindu, bukan ajaran Buddha, itu ajaran ulama-ulama wali Allah dan itu dianjurkan. Ya, ini mohon maaf, ini saya walaupun bukan dokter, tapi saya pengamal zikir nafas. Ya. Di saat orang lemes, kita nggak lemes. Apa rahasianya? Zikir nafas. Ya. Zikir nafas itu memberikan nutrisi untuk zahirnya paru, karena paru-paru itu harusnya dia diisi lebih banyak dari orang nafas biasa. Coba Bang Dik dari tadi kan dikit aja. Padahal kita bisa nafas lebih panjang. Kenapa orang ahli zikir yang mengerti nafas tidak perlu banyak tidur? Karena duduk dia berzikir setara dengan tidur. Orang tidur, bisakah tidur tanpa rileks? Dia gelombang otaknya harus sampai kepada titik rileks baru dia tidur. Orang-orang yang berzikir, dia bisa tidur di dalam zikirnya. Inilah dia orangnya. Tapi cuma sekali seumur hidup dia nyobain begitu. Ya, orang melihat dia bangun, tidur, tapi dia ngerasa saya nggak tidur. Itu zikir nafas, cuma saya nggak kasih nama ke Bang Dik sebelumnya. Ya, zikir aja, suruh zikir aja, dalamlah, patu-patu aja. Alhamdulillahirobbilalamin. Zikir nafas itu dia ke paru, dia ke jantung, tapi yang paling penting kepada kalbu. Itu yang paling penting. Ya. Makanya guru-guru kami dulu yang ahli zikir, itu jarang yang asma, ya. Jarang yang asma. Rata-rata asma itu belum belajar zikir nafas dan belum latihan. Ya, yang asma-asma, latihan zikir nafas, ambil talqin kepada guru tarekat yang ada di kampung, ya, di mana kita tinggal. Insya Allah Allah sembuhkan. Ya, karena itu dianjurkan sekali. Ya, dianjurkan sekali. Kita ini sudah tahan napas waktu takbir Allah Akbar. Tahan napas. Ya. Waktu sujud tahan napas, jangan napas lagi sujud. Itu ada debu-debu banyak. Ya, jadi kalau mau sujud tahan, ambil nafas sedikit lalu tahan. Baca subhanallah bihamdi subhanallah. Gitu. Nah, orang-orang tertentu ngambil ilmu nafas dari sholat, lalu mereka olah menjadi zikir anfas. Ada torikot anfas. Itulah torikot Qadiriyah, Khalwatiyah, Samaniyah, dan sebagian yang ada di Naqsybandia, Syazilah itu ada yang pakai anfas, nafas.
Nah itu boleh. Itu bukan ajaran Hindu, bukan ajaran Buddha. Emang ada Hindu baca hu Allah? Hah? Ada nggak? Ada nggak Hindu baca zikir Allah Allah lagi napas? Nggak ada. Terus siapa yang mengatakan zikir tanpa napas sama dengan semedi? Bentuk duduknya boleh sama. Sama. Kita kan makan cara nyuapnya juga sama sama orang Hindu. Apakah saya jadi Hindu? Jadi kalau duduk zikir itu memang paling enak duduknya lurus, kepalanya lurus begini ya, atau duduk biasa. Zikir aja, napas. Relax. Tahu-tahu khotbah udah selesai, Bang Dik masih ngorok ya kan. Disebutkan di hikmah yang ke-9, beragamnya jenis amalan zahir itu disebabkan keberagaman anugerah yang batin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak zikir ada zikirnya macam-macam, karena rahasia yang Allah simpan di dalamnya juga beragam, dan itu dapat menghilangkan kebosanan. Bahkan rasa hambar tadi hilang. Rasa hambar tadi hilang. Maka saya menyayangkan, mohon maaf hari ini boleh jadi disebut zaman stagnan orang bertorikot. Orang fikih aja ada fatwa yang diperbaharui, masa torikot tidak diperbaharui? Kita masih ngajarin torikot zikir untuk orang yang ketemu zikir itu 100 tahun yang lalu. Padahal ulama seperti Syekh Ahmad Khatib Sabbas, dia meramu zikir itu sesuai dengan zamannya. Ketika sekarang muncul zaman baru, kita harus sesuaikan. Jangan kemudian dibiarkan begitu aja, zaman kita sudah beda. Anak-anak hari ini, gak usah anak-anaknya. Bapak ibu ini kan pusing anak main handphone. Saya jawabnya sederhana. Kalau kamu kasih contoh depan anakmu, kita nyontohin megang handphone berjam-jam depan anak, terus kita mengeluhkan anak kita main handphone. Kan lucu. Ya, sama dengan itu barangkali wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi zikir anfas lanjutkan. Ya, jangan berhenti di zikir anfas, tutup dengan sholawat kalau enggak kebakar. Ya, kasyaf itu sangat diinginkan oleh semua orang yang belajar zikir. Kasyaf artinya tersingkapnya sesuatu yang tertutup. Akhirnya orang penasaran dengan isi hati orang lain, ya penasaran dengan makom-makom, penasaran dengan nur, penasaran dengan rahasia-rahasia. Ternyata itu tidak lebih baik daripada orang yang penasaran dengan aib dia sendiri. Ya. Maka kalimat beliau, tasyawufuka, bukan tasawuf, tasyawufu, tasyawwafa ya tasyawwafu, tasyawufan. Pakai sya, shin, titik 3, bukan yang shad. Ya. Kecenderunganmu untuk mengetahui aib yang tersembunyi dalam dirimu, itu lebih baik daripada kecenderunganmu untuk mengakses, mengetahui alam gaib. Ya, kita bisa membaca isi alam kubur, tapi nggak bisa membaca kesombongan yang terkubur di kolbu, itu berbahaya. Oleh karenanya, salah satu manhaj sistem zikir kita di ribat, setelah syahadat kita wajib beristighfar. Ya. Dan istighfar, kalau mohon maaf, motivator dan ustadz-ustadz di luar mengajarkan doa itu spesifik. Kalau kami tidak. Kalau kami istighfarnya spesifik. Ya. Maka orang-orang yang ikut talqin dengan kita ajak menyebutkan dosanya spesifik. Dosa mata, dosa telinga, nanti akan datanya keluar sendiri ketika disebut. Dan orang yang menyebut itu dia langsung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi di manhaj kami, semoga semuanya ikut mengikuti, tidak usah menspesifikkan doa. Spesifikkan dulu dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Setiap hari. Pagi, sore.
Bayangkan sekian tahun kita tidak istighfar pagi sore. Sudah berapa noda yang numpuk. Padahal malaikat mungkar nakir, bukan mungkar nakir yang lebih pas, raqib atid, beliau berdua itu ketika ada orang bermaksiat, mereka main lirik-lirikan, bro tunggu. Yang tulis dulu. Siapa tahu sebelum tidur dia istighfar. Gitu. Maka orang yang istighfar dalam satu hari, semua dosanya selama tidak syirik diampuni. Selama tidak syirik dan menyakiti dan mengambil hak orang lain, itu diampuni. Kalau dia menyakiti orang lain, dia mesti minta maaf. Ya. Hati-hati loh ya, mengunjingkan orang online. Minta maafnya online juga tuh. Ya, saya mohon maaf kepada fulan yang saya sudah omongin secara online di Facebook tuh, hati-hati tuh ya, di Instagram tuh. Kan sering kan nyentil-nyentil orang di sosial media. Ya, itu wajib tuh, tobatnya wajib. Karena sudah membicarakan air orang terbuka, di alam terbuka. Ya. Oleh karenanya, orang kalau nanya, saya waktu zikir Allah, la ilallah kok kurang berasa ya? Tapi waktu istighfar berasa, itu jatahmu. Berarti kamu baru muznibin, belum zakirin. Jangan maksain diri. Karena awal daripada makom itu makom taubat. Makom taubat bagi muznibin pendosa. Kita ini semua pendosa? Pendosa. Kenapa zikir nggak nikmat? Karena kita belum makom zakirin, orang yang berzikir. Jadi semua orang yang melalui makom-makom menjadi kekasih Allah, mesti masuk lewat satu pintu namanya pintu taubat. Maka at-taubatu wajibatun. Taubat itu wajib bukan sunat. Jumlahnya sunnah. Tapi keberadaan istighfar taubat itu wajib. Orang yang tidak bertobat sehari semalam pendosa. Dan Allah benci kepada dia. Jadi wajib istighfar setiap hari. Wajib tobat setiap hari. Wajib. Ya. Apalagi ya, ketika kita mendapatkan Nabi Muhammad SAW istighfar 100 setiap hari, kita nanya, apa gerangan Rasulullah punya dosa? Ya. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat sepanjang itu? Zikir sepanjang itu, sedangkan engkau sudah dijamin, diampuni dahulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban beliau? Aku hanya ingin menjadi hamba yang suka menghargai dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya Nabi bukan sholat bayar hutang. Nabi sholat itu sholat berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Itu yang disebut sholat syukur. Ini dalil sholat syukur ada. Bukan hanya sujud syukur. Ini namanya sholat syukur. Ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi mengatakan, apakah aku tidak boleh mengekspresikan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh sebut itu dengan sholatus syukri. Sholat kesyukuran. Ya, itu salah satu amalan Nabi Muhammad SAW. Jadi saya kasih tahu kepada antum, amalan Nabi itu setiap hari tobat, syukur. Tobat, syukur. Itu aja tiap hari. Yang lain-lain ngikut. Itu ruhnya akan langsung terbang kepada makom-makoman yang lain. Orang kalau sudah istighfar, tobat, Allah akan siapkan kendaraan rohani untuk dia sesukanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih dulu syukur. Kalau syukur, la azidannakum. Akan aku tambahkan makom-makommu. Orang yang bersyukur dengan nikmat zikir, Allah akan tambahkan kenikmatan berzikir itu. Orang yang bersyukur dengan nikmat majelis, Allah akan tambahkan nikmat majelis. Orang yang bersyukur dengan harta, Allah tambahkan harta. Nah, tinggal pilih. Syukur kita sudah lengkap atau belum?
Orang yang bersyukur dengan ilmu, Allah kasih dia ilmu laduni. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak bersyukur, maka ilmu beliau nambah setiap detik per detik per detik per detik, nambah terus. Maka ulama yang syakir, syakur, itu ulama yang ilmu laduni ada pada dirinya, gak berhenti. Mau dapat laduni? Laduni itu ilmu gak perlu belajar. Langsung Allah yang ngajarin. Itu babnya cuma satu, syukur. Tapi ingat, yang ngajarin syukur siapa? Guru. Berarti awalnya ada guru dulu. Maka kita berterima kasih kepada guru. Orang tidak disebut bersyukur jika dia tidak berterima kasih kepada orang yang mengajari syukur itu. Dan yang mengajarkan syukur pertama kali pada umat ini adalah Nabi Muhammad SAW. Maka syukur kepada Nabi itu dengan dua saja. Ikuti sunnahnya dan bersolawat cinta kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi solawat karena ada hajat. Solawatlah karena mahabbah, cinta. Dan orang yang dicintai akan membersama yang dicintainya.